forensik yang autopsi Brigadir J akan dikenakan pasal-pasal mengerikan bila terbukti bersalah. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak beritanya. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purn Susno 2J, turut menanggapi kasus meninggalnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut Susno 2J, ada kejanggalan untuk mengungkap kasus Brigadir J yang terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Susno pun menyoroti hasil autopsi pertama yang dilakukan di RS Polri Kramat Jati dan menyatakan penyebab meninggalnya Brigadir J dikarenakan luka tembak. Namun kemudian pihak keluarga menemukan kejanggalan banyaknya luka-luka selain luka tembak yang ada pada jenazah Brigadir J. Susno pun mendesak Polri untuk memeriksa dokter forensik yang pertama kali melakukan autopsi pada jenazah Brigadir J. Pasalnya Susno curiga bahwa dokter forensik tersebut bekerja di bawah tekanan. Susno juga mendesak agar Polri bisa membuka hasil visum pada Brigadir J ke publik. Catatan saya, dokter yang memeriksa dan memberikan autopsi itu harus diperiksa, bila perlu dinonaktifkan. Karena dia janggal, dan visumnya harus dibuka ke publik. Apa visum yang dibuat dokter itu? Jadi sorotan kita juga harus ke dokter yang memeriksa itu, kata Susno dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV. Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022. Menurut Susno, pemeriksaan pada dokter forensik tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dokter tersebut bekerja di bawah tekanan atau tidak. Karena jika dokter tersebut benar-benar melakukan tugasnya untuk mengautopsi jenazah Brigadir J dengan benar, maka hasil autopsi tersebut tidak akan diperdebatkan oleh publik. Selain itu, sejak awal juga bisa terungkap jelas apa sebenarnya penyebab kematian Brigadir J, serta dari mana asalnya temuan luka-luka pada jenazah Brigadir J. Dia memeriksa itu di bawah tekanan atau meriksa beneran? Karena kalau memeriksa beneran publik tidak akan ribut. Ini kena tembak peluru, luka sayat atau kena benda tumpul. Atau dokter-dokteran yang periksa, tegas Susno. Diketahui sebelumnya Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto telah mengungkap hasil autopsi sementara yang menyatakan Brigadir J meninggal karena luka tembak. Namun kemudian pihak keluarga mengungkap kejanggalan temuan luka sayat, luka memar dan luka lainnya selain luka tembak pada jenazah Brigadir J, hingga akhirnya membuat publik bertanya-tanya dari mana luka-luka tersebut berasal. Selanjutnya kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyerahkan bukti foto-foto luka yang ditemukan di jenazah Brigadir ke Bareskrim Polri dan mendesak adanya autopsi ulang. Kini Polri pun telah menyetujui permohonan autopsi ulang dari keluarga Brigadir J dan telah diputuskan proses ekshumasi Brigadir J akan dilaksanakan Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, besok di Jambi. Diberitakan sebelumnya, Polri akhirnya mengungkapkan waktu pelaksanaan ekshumasi pada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang sebelumnya tewas setelah terlibat baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Dedi mengatakan Polri melalui Dirtidum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian telah melakukan komunikasi dengan pihak pengacara keluarga Brigadir J, Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dan para pakar forensik terkait pelaksanaan ekshumasi. Hasilnya diputuskan bahwa proses ekshumasi jenazah Brigadir J akan dilakukan di Jambi pada Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, besok. Komunikasi Pak Dirtidum dengan pihak pengacara dengan Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia dan para pakar forensik, diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi di Jambi pada hari Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, besok, kata Dedi. Sabtu, tanggal 23 Juli tahun 2022.